Halo, dengan Bang Review di sini. Galaxy S22 Ultra waktu itu udah aku unboxing sekalian hands on ya. Sekarang gantian reviewnya ya. Jadi ini aku udah ditemenin sekitar ya hampir sebulanan lah sama si Galaxy S22 Ultra ya. Merupakan flagship yang bisa dibilang komplit. Aku bilang komplit karena sekarang di seri Ultra ini dibekali built-in S Pen ya. Jadi varian Ultra konon menggantikan seri Note ya. Seri Note udah bye-bye ya. Bye-bye. Ya emang mending dijadiin all-in-one kayak gini aja ya, menurutku merupakan langkah yang tepat. Toh malah bikin varian Ultra jadi tambah menarik karena selain mengusung kamera-kameranya dengan fungsionalitas yang banyak, kini juga disematkan daya tarik yang dimiliki oleh si Note ya, apalagi kalau bukan S Pen-nya ya. Dan aku sebenarnya rada penasaran ya, kenapa smartphone ini tidak dinamain aja Galaxy S22 Ultra Note? Ada yang bisa jawab? Sektor body sama layar, jadi di sini nggak akan aku bahas secara detail karena pas aku unboxing sekaligus hands-on aku udah banyak bicara ya, udah banyak cerita tentang sektor tersebut. Intinya sampai sekarang bodinya masih sangat mulus karena ya aku sangat menjaga fisiknya ya. Kebanting aja nggak pernah ya, ini bener-bener aku perlakukan secara istimewa ya. Aku sayang-sayang kayak istri sendiri ya. Dan sengaja aku juga nggak pakein case karena ya pertama bodinya doi ini udah termasuk tebel ya. Sekedar info, ketebalannya masih sama kayak pendahulunya. Dan aku emang ngarepnya bodinya lebih tipisan sih. Secara overall aku sangat happy ya sama material body yang mewah premium dan konon durable ya, khususnya bagian samping-sampingnya ini. Ada yang udah banting silahkan diceritain ya. Aku nggak tega soalnya banting-banting. Mahal soalnya ya. Dan ini layarnya juga Magnus Eye Gasm ya. Apalagi kini maksimum brightness-nya kian terang, dipakai di outdoor, visibilitasnya sangat baik, terbaik yang pernah aku experience malah ya. Dan ngomong soal experience, pengalaman menyenangkan apa yang aku dapetin dari smartphone ini. Jadi selain layar, tentu kamera-kameranya yang menawarkan fungsionalitas yang komplit ya. Apalagi kemampuan zoom-nya ya, jadi ini bisa telefoto sama bisa periskop ya, telefoto 3 kali optical zoom, periskop 10 kali optical zoom. Kalau digital zoom ya seperti yang kita tahu bisa sampai 100 kali. Ya ini emang udah khasnya si seri Ultra ya, bisa ngezoom jauh banget. Namun hasilnya tentu agak pecah ya karena kan ini digital ya. Tapi aku rasa kini sedikit improve kualitasnya ya, detailnya lebih baik daripada pendahulunya ya, correct me if I'm wrong. Ya mungkin zoom jauh kayak gini kepake kalau kalian demen ngintip atau pengen foto apa ya, foto bulan misalnya ya. Secara overall aku mostly puas dengan kapabilitas fotografinya, mulai dari colornya yang cukup vibrant, lalu sharpness sama detailnya baik, dynamic range-nya memuaskan. Dan secara keseluruhan, kamera-kamera belakangnya menghasilkan kualitas yang hampir sepadan pada saat kondisi cahayanya banyak. Kamera yang utama menawarkan kualitas foto yang better ya, dan aku sangat suka dengan depth of field yang dihasilin ketika sedang foto secara close up ya. Blur lensanya cakep. Kemampuan low light ya, jadi yang masih kompetitif kualitasnya adalah kamera utama sama wide angle-nya sih. Kalau yang telefoto masih lumayan, dan untuk yang periskop hasilnya agak ngedrop. Intinya detailnya bakal di-boost, noise-nya bakal dikurangi via fitur night shot yang secara otomatis akan aktif bila mana mendeteksi kondisi low light. Menghasilkan foto dengan efek yang sedikit dramatis dengan light flare yang minim, khususnya di kamera utama sama wide angle-nya. Sekedar info, kalau di flagshipnya Samsung pas kita lagi jebret-jebret kondisinya low light, secara otomatis akan ini ya, ngaktifin fitur apa jadinya night spot ya, night shot yang night spot. Jadinya ya tinggal jebret aja ya, nggak usah pindah ke apa mode night mode ya. Habis itu kalau motret pada mode portrait kan biasanya kudu kondisi cahayanya banyak ya biar bisa mendetek apa objek dengan separasi backgroundnya. Kalau di sini enggak ya. Pada kondisi low light ternyata mode portrait tetap jalan sebagaimana mestinya. Bahkan fungsi night shot yang tadi aku bilang juga aktif secara otomatis ketika intensitas cahayanya minim. Intinya bokehnya mostly rapi ya, apalagi kalau kalian jepretnya pada kamera yang apa 3 kali ini ya, zoom 3 kali. Dihasilkan efek blur yang kental natural ya, cakep ya. Habis itu kamera depan. Di sini aku nggak ada komplain yang terlalu berarti sih.
Buatku pribadi udah lebih dari cukup kapabilitasnya, mau low light, mau portrait, bahkan beautifikasinya secara default kagak lebay. Beralih ke video ya, jadi rekam video pada kondisi cahaya melimpah tentu udah biasa. Stabilization dan kualitas videonya baik, mic-nya tergolong jernih, gonta-ganti vokal length pada saat merekam juga bisa. Tes mic-nya si Galaxy S22 Ultra. Lagi jalan-jalan ya. Tapi gimana dengan kondisi low light-nya? Jadi ngerekam video pada kondisi cahayanya minim. Kamera utama serta telefoto menawarkan hasil rekaman yang better ya daripada wide angle serta periskopnya. Ya namanya rekam video di low light dimana-mana emang butuh lightning sih. Idealnya ya kalau pengen hasilnya optimal. Sedikit keluhanku yaitu terdapat jitter pada video stabilization-nya ketika di low light. Dan secara keseluruhan untuk sektor kamera dari segi fungsionalitas aku puas ya, dan dari segi kualitas sebenarnya udah tergolong baik, namun bukan yang terbaik sih. Intinya udah lebih dari cukup lah ya. Yang pasti adalah para content creator tentu akan sangat termanjakan berkat fungsionalitas kamera-kamera yang ditawarin ya. Ya misal ada mode pro bila mana dibutuhin pengambilan gambar atau video yang lebih teknis. Ada mode director view juga. Kepake misal pengen bikin video reaction, story atau apalah. Posibilitasnya banyak ya. Dan sekarang performa ditenagai Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ini bisa dibilang the latest and the best so far ya untuk Android tentunya ya. Kencang pakai banget, skor Antutunya aja gede. Dan apakah ada keluhan? Jadi pas aku unboxing kemarin kan aku bilang relatif adem ya. Ya itu aku baru pakai sebentar doang sih, belum aku pakai gaming ya. Dan ternyata ketika dipakai gaming, game berat, peningkatan suhunya kurang nyaman di tangan, terutama pada bagian layar sebelah atas ya. Pada saat foto-foto atau rekam video pakai kamera-kamera belakangnya secara intens atau pas pakai DeX mode-nya juga demikian. Tapi ya experience paling kurang nyaman terutama pas gaming game berat sih. Apakah jadi masalah? Bagi para gamers mungkin menjadi masalah. Toh sudut body smartphone yang lancip kayak gini kurang mampu memberikan grip yang comfy ya. Dan aku harap kedepannya masalah ini bisa di-fix via ya mungkin via sistem update kayak di S20 Ultra dulu. Ya entah gimana teknisnya bisa jadi lebih ademan lah. Mau di throttling sebenarnya nggak masalah sih ya. Throttling itu merupakan suatu yang wajar ya menurutku ya. Untuk mobile device ya, ini untuk menjaga keawetan hardware-nya juga sih sebenarnya. Yang penting adalah throttlingnya jangan terlalu agresif. Ya diturunin performanya tapi performanya masih dalam kadar yang optimal lah, bukan minimal ya. Dan saranku sih kalau kalian emang pengen gaming di sini, gaming lebih ademan, mending opsi game optimization-nya diganti ke standar atau battery saver aja. Tentu dengan kompensasi tingkat performa dan aspek lainnya yang diturunin ya. Anyway, sekarang aku bahas ini ya soal produktivitas yang jadi primadona di smartphone ini thanks to built-in S Pen-nya. S Pen di sini seperti yang kita tahu bahwa latensinya kian responsif ya. Jadi feel-nya ketika dipakai nulis di atas layar di sini ya seperti kalau kita nulis di atas kertas. Kalau menurutku dari dulu emang S Pen-nya udah enak sih. Aku pribadi sebenarnya bukan fans berat S Pen sih. Tapi bagi para content creator ini sangat kepake buat ngedit video ya. Kan lebih enak aja ya nge-crop bagian video dengan lebih presisi pakai ujung S Pen-nya daripada pakai ujung jari yang tidak lancip, ya kan?
Selain itu S Pen di sini juga kepake buat foto-foto ya. Ya ada Air Action ya. Air Action dari dulu emang udah eksis sih. Jadi ya di sini aku jelasin aja ya. Jadi Air Action kaitannya dengan kamera adalah S Pen-nya ini bisa digunakan sebagai remote ya. Kepake buat jepret foto atau record video, ganti kamera depan atau belakang, bahkan zoom in sekaligus zoom out ya pakai gestur-gestur yang tersedia. Ya, fungsi kayak gini tentu sangat berfaedah. Contoh kasusnya pengen selfie dari jarak jauh atau mungkin pengen candid ya. Dan balik lagi ke produktivitas ya, apalagi kalau bukan kehadiran DeX Mode ya. DeX Mode dari dulu emang udah ada di flagshipnya Samsung sih. Intinya doi bisa dikonekin ke monitor atau smart TV yang supported secara wireless. Kalau nggak supported ya bisa pakai kabel juga ya. Setelah connect maka kita bisa mengoperasikan sang smartphone layaknya desktop PC ya. Kalau pengen lebih produktif mending di pairing ke keyboard sekalian mouse aja ya. Jadinya kayak punya PC lah. Kegunaannya misal ya pengen dipakai buat ngetik atau ngelanjutin kerjaan apalah via layar yang lebih gede ya, tentu lebih nikmat. Kemampuan multi window yang dihadirin tentunya juga nambah produktivitas. Habis itu kelengkapan fitur perlu aku sebutin. Wah, ini bisa panjang banget ya videonya. Mending dibaca aja ya fitur-fitur yang dihadirin di sini ya. Yang pasti adalah doi ini support 5G dong. Ya iyalah. Ada flagship yang nggak support 5G ya? Ada. Dan terakhir baterai. Kalau dipakai secara casual kagak intens ya, doi ini kurang lebih bisa tahan hampir 2 harian lah. Kalau dipakai game berat secara intens ya mungkin sekitar seharian atau kurang bahkan ya. Intinya always on display jadi penyedot baterai yang paling signifikan ya. Dan saranku kalau pengen lebih hemat lagi mending AOD-nya di set as scheduled, kemudian auto brightness AOD-nya dimatiin diganti dengan tingkat brightness yang lebih rendah ya. Atau mungkin AOD-nya sekalian dimatiin aja lah. Tapi AOD emang sangat berfaedah sih, jadi nggak aku matiin ya. Durasi ngecas ya dari kondisi baterai 10% hingga 59% membutuhkan waktu 38 menit. Sedangkan hingga 99% membutuhkan waktu 1 jam 25 menit. Ini ngecasnya pakai chargernya Samsung yang super fast charging itu ya. Ini tidak tersedia dalam kemasan ya, karena dalam kemasan tidak dapat charger. Chargernya dijual terpisah ya, silahkan beli sendiri. Galaxy S22 Ultra flagship yang satu ini emang unik ya. Strategi Samsung untuk sekalian membenamkan built-in S Pen menurutku merupakan langkah yang jitu, karena kompetitor sekelasnya kan pada nggak punya built-in stylus kayak gini. Ya ujung-ujungnya tentu bikin smartphone ini one of a kind, mampu menawarkan sesuatu yang beda dan target pasarnya ada. Nggak cuma nonjolin spek performa, kamera, seperti yang biasanya dilakukan oleh kompetitor flagship sekelasnya. Intinya smartphone ini juga menawarkan kemampuan produktivitas yang mumpuni berkat kehadiran sang S Pen sekaligus kemampuan DeX Mode tadi. Smartphone ini cocoknya recommended buat para pekerja ya, pekerja kantoran, pekerja seni, bahkan content creator. Kombinasi S Pen sekaligus kamera-kameranya pastinya nikmat untuk dipakai berkarya ya, untuk create. Dan kalau kalian beli smartphone ini mainly buat gaming ya berarti kalian salah beli ya. Karena ya kurang nyaman dari segi peningkatan suhu dan ergonomi. Mending gaming itu di smartphone mid-end aja atau di tablet aja lah. Karena ya lebih nyaman dari segi ergonomi dan dari segi tingkat keademan ya. Yowes, begitu aja reviewnya. Follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.